Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah karena rahmat Allah semata, malam ini kita berada di malam yang ke-25 bagi yang mengawali puasanya di hari Sabtu, dan malam yang ke-24 bagi yang mengawali puasanya di hari Ahad. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah, selalu dalam lindungannya, terjauh dari berbagai wabah dan musibah, dan kita tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah sekalian rahmatullah, pada deretan ayat-ayat Allah yang membicarakan tentang puasa, di sana ada satu ayat, tepatnya di ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengungkapkan sebab turunnya ayat ini karena adanya orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau Allah itu jauh, maka saya akan berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang, yang keras, supaya Allah dengar. Tapi kalau Allah itu dekat, saya akan berdoa kepada Allah cukup dengan suara lirih-lirih saja. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku tidak jauh, aku adalah dekat. Bahkan pada ayat yang lain Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kalau berdoanya kepadaku, kata Allah. Ini mafhum mukhalafahnya, berarti ada orang yang ketika berdoa tidak kepada Allah. Jadi ketika mereka memohon, tidak memohon kepada Allah. Lalu kepada siapa? Kalau tidak kepada Allah, ya kepada syaitan. Nah, nanti kalau doanya dikabulkan, yang mengabulkan bukan Allah tapi syaitan. Jadi atas bantuan syaitan, atas rekayasa syaitan. Na'udzubillah. Tapi syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang bersangkutan harus mengikuti perintahku, menjauhi laranganku, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang doa. Kenapa ditempatkan di tengah-tengah? Itu menggambarkan betapa pentingnya posisi doa. Ya, betapa pentingnya posisi doa. Karenanya kemudian Allah tempatkan di tengah-tengah. Apalagi sekarang kita berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itu ibadahnya semakin serius. Takarrubnya kepada Allah semakin sungguh-sungguh dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Jadi begitu memasuki 10 hari yang terakhir, ya, jadi kita sekarang ini berada di 10 hari yang terakhir. Itu Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian memanfaatkan waktu yang kurang lebih 10 hari itu secara maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu hal penting dalam bertakarrub kepada Allah adalah bab doa.
Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang Islam. Senjatanya orang mukmin. Ya. Kemudian ada lagi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu kuncinya ibadah. Ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kepada Allah, maka dikunci dengan doa sebagai penutupnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka kita harus memanfaatkan peluang yang tinggal beberapa hari ini kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan. Di dalam ayat yang lain Allah mengemukakan di surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat nomor 60, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Para jamaah sekalian, ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, sudah sekian lama berdoa, kadang-kadang terasa belum dikabulkan juga doanya. Lantas karena merasa doanya tidak dikabulkan, lalu frustasi. Nah, pertanyaannya, ketika seseorang itu misalnya berdoa kepada Allah, kemudian belum dikabulkan, ini yang perlu dilakukan adalah evaluasi diri, koreksi diri. Kenapa doanya kok tidak dikabulkan? Kenapa doanya belum dikabulkan? Para jamaah sekalian rahmatullah, yang pertama di surat Al-Baqarah 153 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha yuhibbus sabirin. Ya, mohonlah kepada Allah dengan sabar, ya, dan salat, ya. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Allah itu sangat menyintai orang-orang yang sabar. Ternyata sabar itu menjadi kata kunci menuju sukses. Karenanya ketika berdoa pun harus sabar, salat pun harus sabar. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian dari situ maka kita sekalian perlu paham bahwa ketika doa itu belum juga dikabulkan, maka kita harus sabar, menahan diri, jangan sampai menaruh prasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai menaruh suudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, tidak boleh, jangan. Sebab kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sebaliknya ketika misalnya doa itu belum dikabulkan, kita perlu evaluasi. Lalu kita berprasangka yang baik saja kepada Allah. Kenapa kok belum dikabulkan? Mungkin ini, mungkin itu. Dalam sebuah hadis diungkapkan bisa jadi kemudian doa itu tidak segera dikabulkan. Bisa jadi kalau dikabulkan di dunia, orang ini kemudian akan lupa daratan. Maka kemudian doa itu ditahan, tidak dikabulkan sekarang, tapi nanti di akhirat akan diberikan. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, kemudian sisi lain yang perlu diperhatikan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yazalu yustajabu lil abdi, ya, sesungguhnya Allah itu tidak mesti akan mengabulkan doa hambanya, ya. Allah akan mengabulkan doa hambanya malam yad'u bi ismin, sepanjang dia dalam berdoa itu tidak dengan membawa dosa, ya. Jadi dirinya bersih, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Au qati'i rahimin, au qati'ati rahimin, atau tidak sedang dalam memutuskan hubungan silaturahim. Jadi silaturahim itu betul-betul mendapatkan perhatian dari Allah. Orang yang memutuskan silaturahim itu oleh Allah dicap sebagai orang fasik, ya. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi kebenaran itu tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, tapi justru yang tidak benar yang dijalankan itu fasik. Ini diungkapkan di surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Jadi wa ma yudillu bihi illal fasiqin, itu penghujung ayat nomor 26 di surat Al-Baqarah.
Lalu di di ayat nomor ke-27-nya itu Allah mengungkapkan tanda-tandanya orang fasik itu, yaitu orang-orang yang sudah meneguhkan janji, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Orang sudah meneguhkan janji, sudah melakukan kesepakatan, tapi tiba-tiba kemudian janjinya, kesepakatannya dirusak. Ya. Kemudian wayaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Yang kedua, tandanya itu adalah orang yang memutuskan silaturahim, padahal silaturahim itu diperintahkan oleh Allah. Sebuah persoalan muncul di tengah-tengah kehidupan, apakah di tengah masyarakat, apakah di antara desa atau antar negara, itu pada intinya karena kurangnya komunikasi, kurangnya silaturahim. Ya, kurangnya silaturahim. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi faktor ini yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Memutuskan silaturahim atau qati'atir rahim. Ya, ini adalah termasuk salah satu penghalang terkabulnya doa. Kemudian malam yasta'jil. Ya. Sepanjang juga tidak tergesa-gesa. Dengan kata lain harus sabar. Dengan kata lain harus sabar, tidak boleh keburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Karenanya ketika orang itu berdoa harus tawadhu, ya, tadarru, seperti yang diungkapkan oleh Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan tadarru dan dengan rasa takut. Kalau orang itu berdoanya kepada Allah dengan tadarru, dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut kalau doanya itu tidak dikabulkan, maka akan terjadi hubungan yang dekat dengan Allah. Seperti layaknya seorang peminta atau dalam bahasa kasarnya pengemis. Pengemis itu mesti memohonnya ngerpo-ngerpo. Ya, kalau mereka itu mintanya bentak-bentak tidak akan dikasih. Itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, ketika Rasulullah mengatakan malam yasta'jil, qila, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan isti'jal itu? Qala yaqul qad da'autu wa qad da'autu. Nabi kemudian menerangkan, orang itu mengatakan aku ini sudah berdoa, tapi falam ara yastajibu li. Doanya belum juga dikabulkan. Lantas wa yastakhsiru inda dzalika wa yata'ud doa. Lantas orang itu putus asa, kemudian akhirnya meninggalkan doa, alias tidak mau berdoa lagi. Karena merasa doanya itu belum dikabulkan, kemudian dia putus asa. Setelah putus asa, sudah tidak lagi mau berdoa. Nah, jadi faktor-faktor seperti ini harus menjadi bahan evaluasi buat kita. Kenapa doa kita itu belum dikabulkan? Bisa jadi, para jamaah sekalian rahmatullah, karena di dalam diri kita ini masih banyak dosa. Bisa jadi karena kita lagi memutuskan silaturahim. Bisa jadi karena doa kita lakukan dengan keburu-buru, dengan tergesa-gesa, tidak dengan penuh kesabaran. Nah, kemudian pada sisi yang lain ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yang mengkisahkan ada seseorang yang barusan menempuh perjalanan panjang, lalu dia kehabisan bekal. Kemudian dia munajat kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Doanya ini didengar oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haramun, ya, wa mashrabuhu haramun. Yang dimakan haram, yang diminum haram, wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dipakai juga bersumber dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sementara dia juga dibesarkan dari proses yang haram. Barang-barang, makanan-makanan yang disuguhkan, yang digunakan, yang dipakai semua bersumber dari yang haram. Sehingga Rasulullah mengatakan, fa anna istajabu lidzalik. Maka kalau seperti itu bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Nah, disinilah para jamaah sekalian rahmatullah, di samping faktor dosa, di samping faktor putus hubungan atau silaturahim,
kemudian keburu-buru alias tergesa-gesa. Sisi lain faktor makanannya, faktor minumannya, pakaian yang dipakai, lalu proses pembinaan atau pembentukan fisik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang membesarkannya, semua itu dilakukan melalui prosedur yang haram. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, tidak mungkin doanya bakal dikabulkan oleh Allah. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, kita perlu koreksi diri, kita perlu mawas diri. Sehingga ketika kita nanti betul-betul sudah memahami bahwa diri kita dalam posisi seperti ini, katakan misalnya kita berdosa, ya harus segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan begitu nanti kalau misalnya berdoa, insya Allah doanya akan gampang dikabulkan oleh Allah. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, senyampang masih ada kesempatan, mari kita sama-sama memburu maghfirah dari Allah seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum majannah. Dan cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian untuk berburu maghfirah, mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dari Allah SWT. Kita ini setiap saat tidak lepas dari salah dan dosa. Jangan ada di antara kita yang merasa diri tidak bersalah. Jangan ada di antara kita yang merasa diri tidak pernah berdosa. Siapapun orangnya, ya, apapun levelnya, tampilannya, semua manusia pernah bersalah, pernah berdosa. Itulah sebabnya maka Allah serukan, wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Cepat-cepatlah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kalau merasa diri ini bersalah, berdosa, ya dengan cara banyak istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Menyesali perbuatan-perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan, tapi itu tidak benar, tapi itu berbau dosa. Nah, itu kita segera taubati, kemudian kita tinggalkan, lalu kita sesali kenapa harus begitu. Nah, kemudian kita komitmen untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu. Kemudian wal jannah, wawunya ini wawu ataf, artinya cepat-cepat berburu untuk memperbanyak amal soleh, supaya amal soleh itu nanti bisa menghadirkan rahmat Allah, dan rahmat Allah akan mengantarkan menuju surga. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kiranya kita semua tentu mimpi besarnya adalah masuk surga, karena itulah ujung-ujungnya kita beramal. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah kita, silaturahim kita, dan seterusnya. Kalau semua itu amal soleh akan menghadirkan rahmat Allah dan pada akhirnya akan mengantarkan menuju surga. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih.